Putin keluarkan rudal terbesarnya. Hanya dalam hitungan menit, London dan New York rata dengan tanah. Rusia sudah mengeluarkan rudal balistik RS-24 Yars termonuklir dari gudang senjatanya. Presiden Rusia Vladimir Putin sudah mengingatkan agar Amerika Serikat dan antek-anteknya tak ikut campur dalam rusuh saja berperang dengan Ukraina. Tapi rupanya peringatan dari Putin tak didengar oleh Amerika Serikat dan antek-anteknya negara barat di NATO. Malah AS dan antek-anteknya membantu mengirimkan peralatan militer ke Ukraina untuk melawan militer Rusia. Vladimir Putin sebelumnya sudah memberi peringatan keras ke Barat bahwa ia akan melakukan upaya tegas bila ada yang mengganggunya. Bahkan ia tidak segan memberikan perlawanan hingga memicu Perang Dunia III bila Amerika Serikat dan anteknya terus mengganggunya. Kini Putin mendadak mengeluarkan senjata pemusnah massalnya, yakni rudal balistik RS-24 Yars yang bermuatan nuklir. Rudal pemusnah massal ini hampir tak pernah dikeluarkannya ke muka umum. Dengan dikeluarkannya rudal ini menjadi sinyal peringatan keras yang sangat mengerikan bagi Barat termasuk Amerika Serikat. Vladimir Putin memerintahkan agar rudal balistik RS-24 Yars dikeluarkan dan dipamerkan bertepatan dengan parade militer memperingati hari kemenangan tahunannya. Dengan dikeluarkannya rudal ini tentunya bakal membuat ciut negara Barat. Dilansir dari dailymail.co.uk pada Minggu 8 Mei 2022. Dikenal sebagai negara dengan senjata nuklir terbanyak di dunia, Rusia memamerkan beberapa senjata nuklirnya ke publik. Salah satunya adalah rudal balistik RS-24 Yars termonuklir yang diyakini para ahli dapat membawa hingga 10 hulu ledak. Senjata antarbenua yang berbobot 49,6 ton itu dapat melakukan perjalanan hingga 24.500 km per jam dan mampu mencapai target hingga 12.000 km jauhnya. Artinya senjata ini bisa menyerang London atau New York hanya dalam beberapa menit. Senjata pemusnah massal berikutnya yang dipamerkan adalah beberapa peluncur rudal Iskander M. Ada pula 8 pesawat tempur MiG-29 yang terbang melewati dalam formasi Z. Simbol yang digunakan oleh pasukan Putin sebagai simbol aksi militernya di Ukraina. Sementara itu hanya 1.200 km jauhnya tentara Ukraina sedang bersiap untuk membuat pertahanan terakhir. Mereka melawan pasukan Putin yang bertikai di kota pelabuhan strategis Mariupol. Ini karena Wakil Menteri Dalam Negeri pertama Ukraina, Yevhen Yenin, memperingatkan bahwa tanggal simbolis hari kemenangan bisa menjadi awal mula serangan Putin lagi. Sehingga Ukraina tengah menyiapkan strategi pertahanan. Ada spekulasi yang berkembang bahwa Presiden Vladimir Putin ingin menyelesaikan pertempuran di Mariupol, sehingga ia dapat mempersembahkan kemenangan kepada rakyat Rusia pada waktunya untuk hari kemenangan yang jatuh pada hari Senin besok. Diketahui hari kemenangan merupakan hari libur patriotik terbesar dalam kalender Rusia. Tidak heran kini kota-kota di seluruh Ukraina sedang mempersiapkan peningkatan serangan Rusia yang diperkirakan. Tanggal-tanggal simbolis ini bisa menjadi awal serangan Rusia, kata Yevhen Yenin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengingatkan orang-orang untuk tidak pergi ke hutan yang baru-baru ini berada di bawah penduduk Rusia karena banyak ranjau darat. Diketahui pasukan Rusia telah mendapat keuntungan besar dalam 10 minggu yang menjadi perang dahsyat di mana telah menewaskan ribuan orang. Namun resiko semakin meningkat menjelang hari kemenangan. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan pihak berwenang akan memperkuat patroli jalanan di ibu kota. Ingat, jatuhnya Mariupol akan membuat Ukraina kehilangan pelabuhan vital. Itu karena Rusia kemungkinan besar akan membangun koridor darat ke semenanjung Crimea yang direbutnya dari Ukraina pada 2014. Penaklukan kota juga memiliki nilai simbolis karena kota ini telah menjadi tempat penderitaan terburuk perang dan perlawanan yang sangat sengit. Rusia mengumbar ancaman perang nuklir ketika perangnya dengan Ukraina terus berkecamuk. Menurut Moskow, senjata nuklirnya mampu melenyapkan negara-negara NATO hanya dalam waktu 30 menit. Ancaman itu dilontarkan Direktur Jenderal Korporasi Antariksa Negara Rusia, Dmitry Rogozin. Rogozin yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri untuk Pertahanan mengatakan pada hari Minggu bahwa hanya perlu setengah jam bagi Rusia untuk menghancurkan negara-negara NATO. Tetapi bersikeras itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Rogozin mengatakan di saluran telegramnya, dalam perang nuklir, negara-negara NATO akan dihancurkan oleh kami dalam waktu setengah jam. Tapi kami tidak boleh membiarkannya karena konsekuensi dari pertukaran serangan nuklir akan memengaruhi keadaan bumi kita. Ujarnya seperti dikutip Express.co.uk Senin 9 Mei 2022. NATO mengobarkan perang melawan kami. Itu tidak menyatakannya, tetapi itu tidak mengubah apapun. Sekarang sudah jelas bagi semua orang, lanjut bos Roscosmos tersebut. Batalion Nasional Ukraina dan Angkatan Bersenjata Ukraina adalah bahan habis pakai, umpan meriam untuk NATO. Mereka hanya operator yang dilihat oleh instruktur NATO yang menggunakan tuas dan tombol senjata NATO, paparnya. Menanggapi,
pengumuman Presiden Vladimir Putin pada 24 Februari tentang operasi militer khusus di Ukraina, Rogozin mencatat bahwa itu telah melampaui makna aslinya. Dia mengatakan sekarang adalah perang untuk kebenaran dan hak Rusia untuk hidup sebagai negara tunggal dan merdeka. Kementerian Pertahanan Rusia mengunggah sebuah video terbaru di mana detik-detik rudal BM-30 Smert Rusia menghantam S-300 sistem pertahanan udara Ukraina di lokasi yang tak disebutkan. Adanya rudal BM-30 Smert yang diluncurkan oleh Angkatan Darat Rusia untuk menghantam peluncur kompleks yang menyebabkan ledakan besar. Dengan rudal BM-30 Smert, 10 benteng area konsentrasi pasukan dan peralatan militer Ukraina berhasil hancur. Unit artileri juga menghancurkan 6 pos komando, 3 depot amunisi, 187 titik kuat arena konsentrasi, tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina, serta 26 baterai artileri Ukraina berhasil dihancurkan oleh serangan dari pasukan Rusia, jelas Igor Konasenkov. Serangan tersebut mengakibatkan musnahnya 280 nasionalis dan 41 unit peralatan militer Ukraina, kata Maijan Igor Konasenkov dikutip Hops.id pada Jumat 6 Mei 2022. Di hari yang sama, eskalasi pertempuran antara tentara Rusia, Chechnya, dan Ukraina di Ukraina Timur semakin memanas, terutama untuk daerah Donbas, di mana pertempuran semakin berdarah, dilansir Telegram Kadyrov 95 pada 6 Mei 2022. Prajurit unit khusus Ahmad atau Chechnya bersama dengan Angkatan Bersenjata Republik Independen Donbas terus melakukan misi tempur ke arah Luhansk. Di garis depan pertempuran, pasukan dari Republik Independen Donbas dan Chechnya terus memukul pasukan Ukraina di benteng-benteng titik pertahanan mereka. Menurut asisten kepala Republik Chechnya untuk bola kekuasaan Abdi Alaudinov, mengungkapkan bahwa pasukan Rusia hampir merebut desa Yozhny dan Voivodovka, di mana wilayah tersebut terdapat pasukan musuh yang signifikan bersembunyi di hutan di antara pemukiman. Dilaporkan jika serangan gabungan antara tentara khusus Chechnya dan pasukan Angkatan Bersenjata Republik Independen Donbas di lokasi tersebut berhasil menghancurkan 6 unit peralatan militer dan memusnahkan sekitar 60 tentara Ukraina di tempat tersebut. Pertempuran antara pasukan gabungan dari Rusia dan Chechnya terus berlanjut dari hari ke hari. Dari kabar terbaru, Republik Chechnya kembali mengirimkan pasukannya untuk ditempatkan di pertempuran garis depan, membantu pasukan yang lain bertempur melawan pasukan musuh di Ukraina Timur dan Selatan. Pertahanan Ukraina rusak parah, Jerman langsung pertimbangkan pengiriman tank Howitzer ke Kiev. Operasi militer dan invasi yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina telah memasuki bulan ketiga. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini semakin meluas dan memanas setiap waktunya. Dalam perang ini, Ukraina hingga kini belum juga berhasil mengusir pasukan Rusia dari wilayah tersebut. Bahkan pertahanan dari tentara Ukraina terus mengalami kegagalan lantaran diserang habis-habisan oleh pasukan Rusia. Walau demikian, hal tersebut tidak membuat Ukraina menyerah, namun justru semakin memperkuat pasukannya. Pertahanan Ukraina yang terus melemah akibat digempur oleh pasukan Rusia, baru-baru ini Jerman dikabarkan telah mempertimbangkan pengiriman tank Howitzer ke Kiev. Dilansir dari Reuters pada hari Jumat, sebuah sumber keamanan mengatakan bahwa Jerman sedang mempertimbangkan untuk mengirim Howitzer jarak jauh ke Ukraina. Langkah dalam mempertimbangkan pengiriman Howitzer tersebut menyusul peringatan Kremlin bahwa pasukan senjata barat ke Ukraina menimbulkan ancaman bagi keamanan benua Eropa dan memprovokasi ketidakstabilan, seperti diketahui bahwa semenjak invasi dan operasi militer dimulai oleh Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus mendesak Barat untuk mengirim senjata berat untuk melawan Moskow. Seperti diketahui bahwa permintaan Ukraina untuk senjata berat telah meningkat sejak Moskow mengalihkan serangannya ke Donbas, yang mana wilayah tersebut berada di Ukraina Timur dan memiliki wilayah yang cenderung luas dengan sebagian besar datar. Dengan begitu, hal tersebut mengartikan bahwa medan pertempuran di wilayah tersebut cenderung terbuka, yang dianggap lebih cocok untuk pertempuran tank daripada daerah di utara sekitar ibu kota Kiev, di mana sebagian besar pertempuran sebelumnya. Dilaporkan juga bahwa Berlin saat ini juga tengah melakukan pembicaraan dengan pemerintahan Belanda untuk mengirimkan Panzer Haubitze 2000 ke Ukraina, mengacu pada salah satu senjata artileri paling kuat dalam persediaan Bundeswehr yang dapat mencapai target pada jarak 40 km. Seperti diketahui bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah resmi mengumumkan operasi militer dan invasi ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Sampai saat ini bahkan belum ada perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani oleh dua negara tersebut.